Bismillah. Qala al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, haddatsana Abu Nu'man haddatsana Ahmad an Abi Jamrah at-Tubai qala sami'tu Ibn Abbas radhiyallahu anhu ma yaqulu qadima waqtu Abdul Qais faqalu ya Rasulullah inna hadzal hayya min rabi'ata bainana wa bainaka kufar mudar walasna nasilu ilaika illa fi syahril haram famurna bi amrin na'khudhu bihi wa nad'u ilaihi man wara'ana qala amurukum bi arba'in wa anhaakum bi arba'in al-imanu billah wa syahadatu an la ilaha illallah wa aqada biyadihi wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa siyami ramadan wa an tu'addu lillah kumusama ghanimtum wa anhaakum anid dubba'i wal naqiri wal hantami wal muzaffati muttafaqun alaih. Dari hidupnya zaman Nabi, maka dia para sahabat dan tabaqah as-sabi'ah adalah para itba'ut tabi'in yang ru'usnya adalah Imam Malik, Imam Syu'bah ibn al-Hajjaj, Laits ibn Sa'ad, Al-Auza'i dan Sufyan Ats-Tsauri dan yang lainnya. Adapun kedudukan Zuhair ibn Muawiyah, Abu Khaisamah Al-Ju'fi dan Ju'fi dari Kufah, sama seperti Ahmad ibnu Abdillah yang mana dia At-Tamimi dari Kufah. Maka Zuhair ibni Muawiyah di atas derajat siqat, disebutkan oleh Abu Hatim siqatun mutqin sahibus sunnah. Maka kedua rawi di sini keduanya sahibus sunnah. Dan disebutkan oleh An-Nasa'i siqatun sabtun. Dan berkata Imam Ibnu Uyainah, termasuk dari muridnya, karena dia di tabaqah yang ke-8, ma bil Kufah misluhu, tidaklah di Kufah itu seperti dia. Dan dari segi hafalannya disebutkan oleh para ulama seperti Muhammad ibnu Sa'ad siqatun sabtun ma'munun katsirul hadis, hafalannya sangat kuat. Dan bahkan disebutkan oleh Su'aib ibnu Harb al-Baghdadi, kana ahfad min isrina misli Syu'bah, hafalannya dia itu lebih dari 20 seperti Syu'bah, menunjukkan dia hafalannya sangat kuat. Dan bahkan Mu'ad ibnu Mu'ad al-Ambari mengatakan, maka nawallah Sufyan asbat min Zuhair, maka demi Allah aku saksikan Sufyan itu tidak ada apa-apanya dari Zuhair ibnu Muawiyah. Maka inilah kedudukan Zuhair ibnu Muawiyah dari segi hafalan. Disebutkan Sufyan ibnu Uyainah, Sufyan Ats-Tsauri tidak ada apa-apanya. Dan disebutkan bahkan lebih kuat daripada 20 kali Syu'bah ibnul Hajjaj. Kemudian meriwayatkan dari Yahya ibnu Sa'id, al-murad Yahya ibnu Sa'id al-Ansari, yang mana Yahya ibnu Sa'id al-Ansari fi tabaqah al-khamisah, dan tabaqah al-khamisah min at-tabi'in as-saghir, yang mana dia masih bertemu dengan beberapa sahabat seperti Anas ibnu Malik, Ibnu Abbas dan yang lainnya. Dan Yahya ibnu Sa'id al-Ansari maka berpindah sanad kepada Ahlul Madinah.
Al-Ansor dari Madinah. Dan Yahya ibn Sa'id Al-Ansari ma'ruf imam di atas derajat thiqah. Disebutkan oleh Imam Ahmad, huwa min asbatin nas. Dia adalah dari orang yang paling kuat dari manusia hafalannya. Dan dikatakan oleh Imam An-Nasa'i thiqatun sabtun, thiqatun ma'mun. Dan berkata Sufyan Ats-Tsauri, kana ajlun inda ahlil Madinah minaz Zuhri. Wa marrah yaqul hufadun nas arba'ah wa dzakarahu minhum. Maka dia disebutkan oleh Sufyan Ats-Tsauri, maka dia termasuk dari orang-orang yang agung dari ahlil Madinah selain dari Imam Az-Zuhri. Dan keduanya tidak satu zaman. Imam Az-Zuhri lebih tua, namun di sini Yahya ibnu Sa'id Al-Ansari termasuk di bawahnya sedikit dari Az-Zuhri. Dan bahkan Imam Ibnu Uyainah mengatakan muhadditsul Hijaz Ibnu Syihab wa Yahya ibnu Sa'id wa Ibnu Juraid yaji'una bil hadis ala wajhihi, bahwa imam-imam di negeri Hijaz, makna Hijaz adalah Saudiyah sekarang, baik dari Makkah dan Madinah. Maka Ibnu Syihab dari muhaddisnya Hijaz dan dia di Madinah. Wa Yahya ibnu Sa'id, dan ini yang diinginkan Al-Ansari di Madinah. Wa Ibnu Juraid, adapun Ibnu Juraid di Makkah. Inilah dari ucapan para ulama yang menunjukkan bahwa dia di atas derajat thiqah. Dan dulu Yahya ibnu Sa'id juga mengagungkan Yahya ibnu Sa'id ini. Siapa yang di bawahnya Yahya ibnu Sa'id? Al-Qattan. Maka Yahya ibnu Sa'id Al-Qattan di bawah dari usia Yahya ibnu Sa'id Al-Ansari. Dulu Yahya ibnu Sa'id Al-Qattan termasuk muridnya. Kana yu'adzimuhu la yuqaddimu alaihi minal hijaziyin ahadun. Maka dulu Yahya ibnu Sa'id Al-Qattan tidak pernah mendahulukan para muhaditsin Hijaz kecuali dirinya. Maka jika kita mendapatkan Yahya ibnu Sa'id an Yahya ibnu Sa'id, maka Yahya ibnu Sa'id Al-Qattan dari Yahya ibnu Sa'id Al-Ansari di tabaqah yang kelima. Kemudian meriwayatkan dari Abu Salamah, yang meriwayatkan dari sahabat Aisyah. Maka siapa Abu Salamah? Abu Salamah adalah Abdullah ibni Abdurrahman ibni Auf, anaknya seorang sahabi. Abu Salamah dikatakan namanya Abdullah, yang jelas dia anaknya dari Abdurrahman ibnu Auf Al-Madani Az-Zuhri Al-Qurashi. Maka di sini Abu Salamah anak dari sahabat dan dia rawi yang thiqah, bahkan imam. Berkata Abu Zur'ah Ar-Razi, thiqatun imam. Dan begitu pun berkata Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri dari muridnya, arba'ah wajadtuhum buhuran, Urwah wa Ibnul Musayyib wa Abu Salamah wa Ubaidillah. Maka berkata Imam Az-Zuhri, hadis-hadisnya itu buhur, bagaikan lautan di zamannya dia. Urwah ibnu Zubair, Ibnul Musayyib dan Abu Salamah termasuk padanya.
Dan berkata Ali Ibnul Madini, siqatun imam. Dan faidah dari Ali Ibnul Madini sering diambil dari ucapannya adalah tentang permasalahan ilalul hadis. Maka berkata Ali Ibnul Madini, hadisuhu an abihi mursal, bahwa periwayatan dari bapaknya mursal, terputus. Maka lihat ya ibadallah, bagaimana nas para dokter-dokter penyakit ilalul hadis. Sudah jelas dia adalah anak dari Abdurrahman ibni Auf. Namun ditambih oleh para ulama, hadisnya dari bapaknya mursal, terputus. Maka ini dinamakan mursal khafi, mursal yang tersembunyi. Dan tidak bisa diketahui kecuali mereka para ulama yang memeriksa periwayatannya. Dan contoh seperti ini siapa? Abu Ubaidah firiwayatihi an Abdullah ibni Mas'ud. Abu Ubaidah ibni Abdullah ibni Mas'ud disebutkan oleh para ulama, Abu Hatim dan yang lainnya, periwayatan dari bapaknya mursal juga. Kalau dilihat kenapa bahwa dia tidak meriwayatkan dari bapaknya, di saat bapaknya meriwayatkan hadis dia tinggal di tempat lain. Dan itulah Abu Ubaidah dulu di saat bapaknya Ibnu Mas'ud meriwayatkan hadis dia berada di Kufah. Dan begitupun di sini Abu Salamah tidak meriwayatkan dari bapaknya. Bahkan jika meriwayatkan dari bapaknya, hadisnya terputus. Maka di sini dia meriwayatkan dari Aisyah. Maka hadis Aisyah ini hadis yang muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Dan wajah pendalilannya kami sebutkan tadi, lafaz alayya, maknanya aku mempunyai kewajiban puasa Ramadan. Maka ala yufidul wujub. Tinggal faidah di sini yang kita tinggalkan tadi apa? Lafaz asyuglu min Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mu'al, berpenyakit. Maka awas di sini. Jangan ada yang mengatakan wah si Said mendoifkan hadis di sahih Muslim. Bukan saya yang mendoifkan, para ulama, dan saya pun ikut mendoifkan. Begitu. Maka lafaz ini seperti antum lihat di dalam matan, dari jalan Zuhair haddatsana Yahya ibnu Sa'id an Abi Salamah